Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 173 soal 1 diskusi. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Soal 1. Gambar di bawah ini menunjukkan langkah-langkah melukis sudut DAB yang sama dan sebangun dengan sudut XOY. 1 sampai 5 pada gambar menunjukkan langkah-langkah proses melukis setelah menggambar garis sinar AB pertama-tama. Jelaskan proses melukis dengan kata-katamu sendiri. Berdasarkan proses tersebut, buatlah sudut DAB. Oke, jadi maksudnya gini Dek, kita tuh disuruh menggambar sudut XOY yang sama persis ya. Sudut XOY yang sama persis. Nanti dikasih nama ini sudut DAB. Nah, sebenarnya ini tuh seperti jangan dilihat dulu. Awalnya itu yang seperti ini aja XOY, kita disuruh menggambar sudut yang sama, kasih nama DAB. Tapi sudah dikasih tahu langkah-langkahnya. Ini langkah ke-1, di sini langkah kedua, langkah ketiga, ini langkah keempat, terakhir langkah kelima. Nah, langkah-langkahnya 1 sampai 5 itu harus kita jelaskan menggunakan kata-kata kita sendiri. Nanti Kak Sari tuliskan kata-katanya ya, kalimat-kalimatnya. Terus langkah pertama kita harus menggambar ini dulu, sinar garis, bukan garis sinar ya, tapi sinar garis AB. Jadi sinar garis AB itu yang ini Dek. Nah, sinar garis AB ini kita gambar dulu untuk pertama kali, terus diikutin langkah 1, 2, 3, 4, 5 sehingga nanti terbentuk sudut DAB yang sama persis dengan sudut XOY ini. Oke. Nah, berarti kita siapkan dulu aja selembar kertas kosong. Sengaja Kak Sari pilihnya selembar kertas kosong, bukan kertas bergaris ya, supaya nanti terlihat jelas sudut DAB yang kita buat itu persis dengan sudut XOY di sini. Oke. Nah, pada selembar kertas kosong ini kita gambar dulu sinar garis AB. Kalau sinar garis itu tidak perlu kita ukur panjangnya. Pokoknya buat aja garis lurus mula-mulanya dari titik A sampai ke titik B. Tidak perlu diukur ya. Jadi panjangnya sebenarnya bebas aja. Seperti ini, Dek. Nih, Kak Sari gambar sinar garis AB. Oke. Di sini titik A-nya. Nah, ini anggaplah titik B-nya. Kayak gitu ya. Ini namanya sinar garis AB. Nah, sekarang kita ikutin langkah-langkahnya. Langkah pertama itu yang ini kan? Nah, langkah pertama ini maksudnya gimana? Maksudnya kita jiplak ya, atau kita gunakan jangka untuk mengukur panjang dari O ke titik P. Ini sudah. Kalau sudah, sekarang jangka kita ini letakkan di titik A punya kita tadi ya. Nah, gini. Terus kita buat lingkaran yang jari-jarinya itu sepanjang jangka ini atau sepanjang garis OP tadi. Terus kayak gini aja. Nah, gini. Oke. Ini langkah ke-1. Sudah kan? Nih, langkah ke-1 ya. Terus langkah keduanya itu ketika kita menggoreskan ini tadi. Jadinya kayak gini. Nah, terus dikasih nama C atau dikasih titik C, pertemuan antara garis lengkung kita ini tadi dengan sinar garis AB. Kasih nama titik C kayak gini. Udah kan? Berarti ini langkah 1 sekaligus langkah 2. Nah, sekarang langkah 3 sekaligus langkah 4 ya. Langkah 3-nya itu gini, Dek. Kita ukur dari titik P sampai ke titik Q menggunakan jangka. Atau kita menjiplak ya segmen garis PQ di sini. Nah, segitu kan? Oke. Ini sebagai langkah 3 loh ini. Mau diginiin juga boleh nih. Ini langkah 3 ya. Terus langkah keempatnya, bagian besinya ini sekarang kita letakkan di titik C. Terus kita torehkan kini juga. Nah, ini kan sudah langkah 4. Ini loh langkah 4 gitu ya. Jadi sudah langkah 1, 2, 3 dan 4. Nah, pertemuannya ini antara langkah 2 dan langkah 4 tadi kasih huruf D di sini kan. Nih, kasih huruf
D. Terakhir, langkah 5-nya, hubungkan antara titik A dengan titik D punya kita tadi menggunakan penggaris. Ya udah, kita hubungkan aja. Oke. Sudah, jadi deh sudut DAB seperti yang diminta pada soal. Ya kan? Kita disuruh berdasarkan proses tersebut buatlah sudut DAB. Sudah jadi. Ini dia sudut DAB sebesar ini. Oke. Dan ini tuh sama persis dengan gambar yang ada di buku kita, yaitu sudut XOY. Ya kan? Kalau kamu lihat sama persis gambarnya. Besarnya juga sama ya. Langkah-langkah menggambarnya sudah kita ikutin dengan benar. Jadi seperti ini untuk mengerjakan soal 1. Nah, sekarang bagaimana melukis ya? Proses melukis tadi kita jelaskan dengan kata-kata kita sendiri. Kak Sari sudah buat kata-katanya. Nanti tinggal kamu salin ulang, kamu ikutin ya. Ini dia. Kubacakan ya, siapa tahu ada huruf yang tidak terbaca olehmu. Nah ini, pertama-tama gambar sinar garis AB. Jadi ini belum masuk ke langkah ke-1. Ini masih pertama-tama dulu ya. Pertama-tama gambar sinar garis AB. Sinar garis AB itu yang ini tadi loh. Nah, kayak gitu. Kemudian mulai masuk ke langkah 1. Gunakan jangka untuk menjiplak segmen garis OP, ya kan? Kemudian langkah kedua, gambar lingkaran berpusat di A dengan jari-jari sepanjang OP. Dikasih nama titik C. Langkah ketiga, gunakan jangka untuk menjiplak segmen garis PQ. Oke. Yang keempat, gambar lingkaran berpusat di C dengan jari-jari sepanjang PQ. Beri nama titik D. Langkah kelima atau yang terakhir, hubungkan titik potong langkah 2 dan 4 dengan titik A. Jadi deh ya, gambarnya seperti ini. Oke. Bisa dipahami ya Dek ya. Ini untuk menjawab soal Q di halaman 173. Nah, jika ada yang kamu tanyakan, boleh tanyakan di kolom komentar. Nanti Kak Sari bantu jawab. Untuk yang mau gabung di grupnya Kak Sari, tentu saja masih boleh selama grupnya belum penuh ya. Chat aja ke 081 456 10 9870. Grupnya Kak Sari ada 2 macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Sekarang Kak Sari pamit dulu. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.